Misalnya gini, ada orang sholat, saya ulang lagi, setelah salam pertama dia kentut, itu sholatnya batal apa enggak? Itu lama berdebat. Yang dikatakan rukun sholat itu salam pertama, sehingga orang kalau sudah salam pertama maka sudah keluar dari sholat. Maka kalau kentut gak apa-apa, wong yang keluar dari sholat itu salam pertama. Tapi lalu pertanyaannya, kenapa Nabi salam 2 kali, lalu yang kedua gunanya apa? Ribet kan, partai ini kalah pasti kalau ditanya gitu. Tapi kalau ditanya dibalik, sholat itu satu ibadah yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Berarti salam pertama itu pengakhir apa nunggu salam kedua? Pertama, di semua ulama bilang salam pertama. Kalau salam pertama sudah mengakhir, berarti pembatalan setelah itu nggak punya efek, nggak punya. Itu kan ribet, debat fikih itu memang ribet. Fikih itu memang senam otak karena pertanyaannya mirip-mirip seperti itu. Nah, sampean milih mana? Milih salam pertama apa salam kedua? Pasti ulama milih salam pertama. Jadi anehnya fikih itu di situ. Misalnya orang mati, takbir itu berapa kali? 4 kali. Andai kan takbir 5 kali itu batal apa enggak? Satu ulama mengatakan 5 kali itu batal, karena rukunnya sholat jenazah itu takbir 4 kali. Berhubung ini rukun, kalau nambah ke 5 berarti menambahkan rukun. Kayak kamu sholat rukuk 2 kali kan batal, sujud 3 kali batal karena menambahkan apa? Rukun. Berarti kalau takbir 3, 4, 5 kali batal. Tapi pertanyaannya, takbir itu adalah wiridan biasa, sehingga kalau ditambahkan nggak punya akibat batal. Jadi perdebatan ulama itu kadang ya lucu. Kayak kemarin Pak Haris pas pertama bertamu ke sini mau ngundang saya, tak ceritain. Dulu sholat jenazah itu pasti mayat di depan, karena lazimnya sholat jenazah itu mayat di depan. Tapi mulai dulu lama sudah berpendapat, andai kan jenazahnya di belakang pun tetap sah. Fa'innal jenazah laisat di imamin, karena jenazah itu tidak imam. Kenapa harus di depan? Udah imam harus di depan. Itu mulai dulu. Sehingga ketika Arab Saudi pernah mengalami tragedi, ada orang yang dibungkus kayak mayit, ternyata senjata. Setelah di dekat Ka'bah dipakai. Dulu tragedi tahun berapa itu? Pokoknya pernah ada tragedi. Semenjak itu Arab Saudi kalau ada orang mati tetap di kamar mayit, terus ada sholat jenazah. Padahal mayitnya di belakang yang sama. Jadi meskipun kita tidak akan bikin ajaran baru jenazah di belakang, ya enggak landak keren, kasihan kan, tetap biasanya di depan ya di depan. Tapi meskipun jenazahnya di depan, kita tetap berpendapat andai kan di belakang tetap sah, tapi nggak usah dipraktekkan. Nah, pentingnya ilmu ini begini, saya misalnya di Rembang, boleh nggak nyolati gaib jenazah yang di Surabaya? Boleh, padahal yang kita sholati di belakang. Jadi ilmu itu penting, cocok tidak cocok, nama ilmu itu penting. Terus ada gini lagi pertanyaan di fikih. Memang saya sengaja akan ngaji fikih. Kalau ngaji intelektualitas orang Muhammadiyah juara, tapi ini ngaji fikih. Ada orang sarungnya itu pas sampai lutut, kalau berdiri lututnya tertutup, tapi nanti kalau ruko agak jengking lututnya terbuka. Itu batalnya nunggu ruku apa mulai takbir sudah batal? Padahal pasti nanti batal kalau ruku ya. Itu ada ulama yang mengatakan ya batalnya nunggu ruku. Bagaimanapun terjadinya pembatalan waktu ruku. Ada ulama mengatakan yang enggak mulai awal sudah tidak sah itu, karena pasti ngalami batal. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh penting, karena lalu Allah menilai apa? Ya nilai niatnya. Misalnya gini, kalau contoh itu mungkin Anda tidak tertarik, tapi contoh begini, kita mau operasi jam 10 siang, kita tahu kalau nanti 10 siang akan divonis medis harus makan karena mau berobat. Malamnya itu kalau kamu orang soleh, bayangkan kamu orang soleh, kalau tidak orang soleh kan tidak punya komitmen, kamu milih niat puasa apa untuk jam 10 mesti mokak menisan raposo, kamu orang soleh. Kalau kamu orang soleh pasti milih puasa karena ini Ramadan, meskipun nanti jam 10 pasti disuruh batal sama dokter.
Setidaknya kita berpikir gini, nak mati jam itu paling enggak ditulis saya sebagai orang yang puasa. Jadi perasaannya orang soleh itu beda. Kalau orang kok sampean barang kelas tulisan kosong kok ya mesti. Sampean tidak pernah berpikir bahwa puasa mulai fajar sampai jam 10 itu luar biasa. Bisa saja kita mati jam 7, bisa saja mati jam 6. Kan ditulis Allah sebagai orang yang berkomitmen terhadap puasa. Terus ada kemungkinan kecil, adalah jam 10 itu dokternya sakit atau nggak jadi ke sana. Berarti kamu kan nggak jadi bobot. Kan yang umum juga. Sama yang tadi. Delala sebelum rukuk ono wong sing nyarongi sampean. Sehingga sholatnya normal. Kamu tidak menemukan pakaian yang pas, dibeli pas setelah rukuk, mau rukuk, ono wong sholatnya kira bener disarong. Itu agama. Jadi agama itu dimulai dari mana aja? Dimulai dari niat, dari komitmen. Nah sekarang kelirunya kenapa ada garis keras? Agama itu dimulai dari keinginan ideal. Itu yang mulai terus ada orang-orang garis keras. Agama ini enggak, agama ini dimulai dari niat. Sampai ada kaidah agama ma la yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama sekali. Tapi orang enggak, sekarang bayangkan Islam itu ideal. Pemimpinnya ya soleh, masyarakatnya soleh, enggak ada maksiat, enggak ada. Nah apa ilmu? Kalau secara ilmu mulai dulu ya ada orang dolim, ada orang soleh. Nabi kurang baiknya. Di angkatan itu ya ada orang munafik. Sehingga ulama itu sudah berpendapat ideal itu zaman Nabi saja ada orang apa? Munafik. Itu ilmu. Kalau nuruti kelangenan inginnya dunia ya steril, nggak ada maksiat, nggak ada. Dan agama itu diciptakan Allah itu memang unik. Calon Nabi misalnya, Nabi Musa itu sing rumat Fir'aun. Ketika Nabi Muhammad lahir sing ribet manitia ini Abu Lahab. Orang desain UMM. Coba. Karena Allah ingin memaklumatkan ke kita bahwa agama ini akan hidup di kondisi apapun. Asia, istrinya Fir'aun itu termasuk mukminah yang dipuji Quran, padahal dia bukan istrinya pengurus NU atau pengurus Muhammadiyah, istrinya Fir'aun. Tapi itu pelajaran bagi kita bahwa orang-orang baik itu tidak harus di lingkungan yang baik. Masjid paling makmur itu kadang di dunia mungkin ya jangan bakas Mekah Medina itu karuan. Mungkin di antara masjid yang makmur justru yang di Kanada, di Amerika mungkin. Karena merasa minoritas itu perpustakaannya ada, kajiannya ada. Tapi banyak masjid di daerah pesantren yang malah sepi. Karena dia tahu jamaah masjid itu wajib. Lalu itu ada daerah pesantren, seorang lagi ada daerah pesantren. Didikon pengajian, monggo nekani pengajian, maca selawat ning omahe ganjaran padha wae. Ribet kan? Mau dibantah itu benar, mau dibiarin rusak fatal. Jadi saya mohon sekali ya, jadi ilmu itu diperbandingkan supaya perbedaan-perbedaan itu biasa. Dulu Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Itu dalam banyak hal itu perbedaannya tajam sekali. Ya saya ulang lagi, dalam banyak hal itu perbedaannya tajam sekali. Misalnya begini, ini terakhir percontohan saya fikih, nanti dikaji sendiri. Ada seorang Arabi, Ja'a Arabiyun. Ini di hadis Sahih diulang-ulang di semua Al-Kutubus Sittah ada peristiwa ini. Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ahlaktu. Qala wa ma ahlakaka? Qala wa faqtu imraati fi nahari Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak. Kenapa? Saya ini hubungan intim sama istri saya ketika masih siang Ramadan. Singkat cerita orang ini dihukum berat sama Nabi. Hukumannya adalah karena dia membatalkan puasa ketika dengan hubungan intim. Sama Nabi dihukum, kamu harus merdekakan budak. Wah, tidak mampu ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Jadi ini bukti bahwa agama ini sangat sosial, sehingga sebagian kafaroh harus memerdekakan budak. Kamu kalau gitu puasa 2 bulan, yang baru puasa 2 hari aja kecelakaan, malah disuruh puasa 2 bulan.
Ya sudah kamu ngasih makan 60 orang miskin, saya ini orang paling miskin. Kok jadi sudah miskin agak hiper lah orangnya. Poso-poso kok gitu. Itu kata ulama, kalau orang Jawa gak mungkin makanannya tempe mendung, gak mungkin. Di Jawa itu gak mungkin ada orang batal puasa karena hubungan sama intim. Ada istrinya gak cantik, cerewet, sang lanang mangane menduan, itu tidak mungkin kecelakaan itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Tapi kalau Arab mungkin karena makanannya kok daging. Singkat cerita, terus pertanyaannya gini, kalau batal biasa itu kan bayarnya puasa 1 hari. Kalau batal, tapi kalau batal pakai hubungan intim, pakai jima kalau dalam bahasa fikih, itu kafarahnya berat, yaitu merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Pertanyaannya gini, jima istri itu boleh atau tidak zina? Seorang jima istri itu boleh atau tidak zina? Itu kan hukumannya berat. Nah terus Imam Malik berpikir kalau gitu tidak harus jima dong. Poso-poso, orang uzur, orang apa terus nyate. Esok mangan bakso tanpa ada alasan syar'i. Hukumnya harus sama dong. Karena jima hukumnya boleh, berarti semua iftar, semua pembatalan puasa yang tidak ada uzur syar'i maka hukumnya sama, yaitu sanksinya sama. Masuk akal? Masuk akal dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Mulai dulu jima itu beda. Kayak mertamu negone wong, mangan itu oleh, tapi nak bojomu kok jima niku wis nemen ngawur ya. Tetap beda. Dari mazhab itu pokoknya beda, jima sama makan itu beda. Lah ya, setelah itu terus ada pertanyaan. Bagaimana kalau makan dulu baru jima? Dari beda. Makanya itu sampai dibabkan Kitabul Khilafil Fiqhi, bab merekayasa fikih. Makanya itu perdebatannya orang Hanafi sama Imam Syafi'i juga sama. Ada orang jam segini lapar sekali, kalau langsung makan kan kena sanksi. Ya pergi aja dulu, pura-pura ngaji bagus banget. Dan nanti kan jadi musafir kan. Wah itu sudah boleh itu kan. Padahal enggak. Memang dia pergi itu karena supaya bisa makan. Mau nggak kepikiran ngaji atau tahu ingin ngaji, mumpung Ramadan lah. Nah makanya dibabkan, apakah boleh merekayasa? Tapi fikih bisa apa coba? Dengan status kamu musafir, ya memang boleh iftar, boleh berbuka. Nah itu yang terjadi terus perdebatan ulama menyangkut fikih. Karena memang masalah furu'iyah, sehingga termasuk perdebatan kita dalam perilaku. Misalnya adat orang NU kalau habis salam itu menghadap ke kiblat karena arah terbaik itu kiblat. Tapi sebagian orang Muhammadiyah atau mungkin semuanya menghadap ke makmum. Itu memang teks hadisnya itu, kita yang meneliti hadis itu semua syarah itu berdebat. Nabi memuji kiblat itu arah terbaik, oke. Tapi di bab itu Nabi itu abbala alina, menghadap ke kita. Lalu pertanyaannya, kenapa menghadap ke kita? Ada mengatakan karena Nabi memang punya tradisi kadang menghentikan. Ya tentu dulu istilahnya tidak kultum, nggak ada istilah itu. Udah 7 menit juga ada.